unsur dan prinsip seni rupa. Jadi ada beberapa yang mendasari atau yang menggawangi seni rupa ya. Jadi mulai dari unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Kalau unsurnya ya ada garis, ada warna, ada tekstur, ada ruang, ada bidang. Ya. Jadi unsur yang dimaksud di situ ada garis. Garis dalam seni rupa merupakan perpanjangan dari titik ya. Pada dasarnya memang kalau perpanjangan dari titik semua itu berawal dari titik, semua itu dari titik ya. Cuma karena digabung-gabungkan itu jadi garis. Jadi titik itu sendiri nanti kan bisa ada gambar dari titik-titik seperti itu ya. Jadi titik itu nanti garis-garis berubah ke sketsa-sketsa terus dibuatkan bentuk jadi gambar. Oke. Garis memiliki posisi yang menuju ke arah. Garis dapat berperan sebagai penghubung dari titik satu ke sumber titik yang lain. Oke. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita masuk ke warna. Jadi warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan. Ya, jadi ini satu karakter, satu ekspresi di wilayah seni rupa, yaitu warna. Yang mana secara langsung dapat memberikan sentuhan-sentuhan khusus di wilayah perasaan kita. Oke. Menurut teori Brewster, yaitu itu ada 3 kelompok warna yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer itu yang tidak kecampur apa-apa ya. Jadi warna ini tidak dapat dibuat dengan cara dicampur. Saya ulangi, warna primer itu adalah warna yang tidak dapat dibuat dengan campuran atau campur ini dengan ini enggak. Jadi ini warna tulen, warna asli ya. Warna tulen, warna asli. Campuran apapun tidak bisa membentuk warna ini. Maksudnya seperti itu. Yaitu warna apa? Merah, biru, dan kuning. Warna biru dan kuning. Tetapi warna primer ini bisa membentuk warna lain dengan dicampur seperti itu. Warna primer saya ulangi tidak bisa dibuat dengan cara mencampur warna apapun menjadi warna atau biru, merah atau biru atau kuning. Oke. Kalau warna sekunder ini dapat dibuat dengan cara mencampur dua warna. Ya. Dua warna primer dengan perbandingan skala yang sama, ya. Warna sekunder itu dapat terbentuk, ya. Seperti warna merah dan kuning menjadi oranye. Ya. Merah, kuning menjadi oranye. Merah campur dengan warna biru menjadi ungu. Kuning campur dengan biru menjadi hijau, seperti itu. Itu warna sekunder, campuran dari warna primer. Ya. Saya ulangi, warna sekunder itu campuran dari dua warna primer menjadi warna sekunder. Tersier dapat dibuat dengan cara mencampur 2 atau 3 lebih dari warna sekunder. Ya. Warna sekunder, terus ketemu primer juga tidak masalah. Warna-warna campur-campur itu nanti ketemunya tersier. Jadi warna tersier itu yang sudah kayak kecampur kayak warna-warna sekarang itu sudah kebanyakan tersier ya. Jadi warnanya itu campuran banyak. Ungu campur dengan warna merah, warna merah keunguan dan lain sebagainya itu. Jadi warna-warna yang sekarang itu karena sudah terkombin ya, jadi kombinasi antara warna-warna ada warna primer dicampur sama sekunder ya, sekunder campur sama dan segala macam itu sudah jadi banyak sekali ribuan warna sekarang. Oke. Itu warna. Sekarang tekstur. Apa itu? Yaitu sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda. Saya ulangi, sifat atau keadaan suatu permukaan bidang atau benda. Jadi kalau misalkan Anda melihat batu, itu teksturnya, jadi wajahnya,
yang terlihat itu ya permukaan di situ itu teksturnya itu macam-macam. Batu biasa, batu sungai berbeda dengan batu karang. Ya, artinya seperti itu. Artinya permukaan yang muncul, permukaan yang terlihat, permukaan yang dirasakan itu jauh berbeda. Itu tekstur yang terlihat. Artinya di wilayah seni rupa ini yang terlihat jadi di permukaan itu. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Itu ada kusam, ada mengkilap, ada berintik, ada kayak batu padas, wadas ya, batu padas yang di sungai itu, ya, dengan batu kali yang bulat-bulat kan beda. Wadas, kalau yang dari apa namanya ukiran Megamendung itu kan Megamendung diambil dari karakter itu, goresan yang muncul pada wadas itu. Ya, wadas itu goresannya kan seperti itu kayak Megamendung. Ya, makanya wadas yang dikali ya, Anda pernah lihat enggak itu? Mas Iya, pernah lihat Bapak. Ya itu. Lihat, kalau ada sungai besar artinya sungai yang asli ya. Jadi bukan sungai buatan. Kalau sungai buatan kan enggak ada batu padasnya. Kalau sungai yang asli itu biasanya ada padasnya. Yaitu motifnya itu yang muncul kayak di wilayah batik Megamendung, Cirebon. Hebat sekali dia itu. Dan itu menjadi ikon kebanggaan Jawa Barat. Megamendung Cirebon sudah mendunia itu. Pada bagian ruang yaitu bagian benda yang tampak pejal atau keras ya. Disebut pukat, ruang yang kosong disebut rongga. Ya, pukat tidak perlu benar-benar pejal, dapat pula bergerongga. Ya, rongga adalah ruang yang bebas. Rongga dan ruang yang terbatas dalam karya rupa suatu ruang selalu terbatas. Kita ambil contoh patung, ya, ruang. Pada dasarnya kalau ruang ini rongga atau apa ya pejal ya, jadi benda yang mempunyai ruang itu berarti benda itu 3 dimensi. Anda melihatnya seperti itu. Kalau ruang Anda lihatnya 3 dimensi karena di situ ada struktur, ada bentuk, ada volume di situ. Ada volume. Ya. Dapat pula beronggang, rongga, boleh berongga, boleh tidak. Makanya kan ada pejal, ada ruang yang kosong dan segala macam. Ya. Dalam karya rupa, ruang tersebut terbatas. Kita ambil contoh patung ya. Pada dasarnya terdiri atas susunan pukat dan rongga. Ya. Di tempat yang terisi pukat tidak terdapat rongga. Sebaliknya jika tidak ada pukat, di situ terdapat rongga. Sebenarnya dalam gambar itu hanya tipuan mata dan kesan saja. Itu jadi artinya gambar ruang, gambar semacam 3 dimensi. Itu. Misalkan kayak gambar foto lah, gambar foto seperti itu kan wajah kelihatan kayak aslinya, ya. Padahal dia kan 2 dimensi. Itu hanya permainan goresan aja menjadikan wajah itu kayak asli. Ya, itu tipuan mata saja. Bidang sekarang, bidang bayangan terjadi karena adanya pencahayaan ya. Bayangkan ya terjadi kalau ada pencahayaan. Cahaya dapat bermain efek gelap, efek terang. Dalam seni rupa efek cahaya ini memberi kesan suram atau sebaliknya terang. Dalam seni rupa kita kenal dengan bayangan diri, gitu. Bayangan cermin. Artinya di sini cahaya pencahayaan seperti itu kalau pada apa namanya lukisan yang hitam putih itu ya, itu hanya menggunakan arsiran aja, di mana wilayah yang kena sinar matahari kita biarkan, tetapi yang tidak terkena itu kita kasih arsiran. Tetapi bentuk posisi modelnya itu harus sudah terbentuk dulu, ya. Walaupun di situ ada kena sinar matahari, tetapi kalau misalkan kalau wilayah wajah, ya, pada
kultur, pada bentuk apa namanya, tekstur pipi, ya, itu kan agak cembung gimana ya, itu harus dibentuk dulu. Ya, itu harus tetap muncul seperti itu. Jadi kesan-kesan volume kecil timbulnya itu muncul. Jadi tidak gepeng banget ya. Ya, jadi kalau tidak dibuat seperti itu nanti jelek, sininya rata kok sininya bagus, nah seperti itu. Itu bidang. Jadi unsur seni rupa itu mulai dari garis, warna, tekstur, ruang dan bidang. Sedangkan prinsip seni rupa prinsip seni rupa itu ada kesatuan, ada keseimbangan, ada irama, ada penekanan, ada proporsi, ada keselarasan. Jadi di samping unsur yang mendukung tadi seni rupa, ada prinsip-prinsip seni rupa. Kesatuan. Terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang ya. Jadi unsur-unsur itu jadi kesatuan yang saling menunjang untuk membentuk komposisi yang baik dan serasi, oke. Jadi satu contoh, kalau di buku ini kesatuannya itu mulai dari misalkan kayak gambar apa namanya, belalang ya, ini di sini apa sih, kinjeng apa kinjeng? Kinjeng bahasa Indonesianya apa Mas? Belalang Mas? Capung. 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 Iya, Capung. capung. Di gambar itu itu kan ada pedilan sayap ya, ada kepala, ada buntut gitu. Jadi dari unsur-unsur itu terus jadikan satu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan itu adalah gambar bentuk itu ya. Jadi kayak misalkan kayak kalau gambar apa namanya binatang pun sama, berarti ada unsur-unsur unsur kepala, unsur kaki, unsur badan, unsur apa namanya ekor dan sebagainya. Jadikan satu. Ya, oke. Itu unsur kesatuan, itu yang dimaksud kesatuan, jadikan satu menjadi satu kesatuan bentuk menjadi bentuk capung. Ya. Karena keseimbangan biasanya itu balance di sini. Jadi upaya untuk menyeimbangkan ya proporsi kiri kanan atau atas bawah sehingga terlihat simetris. Ya. Kalau kelihatan simetris sekali, yang kelihatan itu kupu ya, kupu itu kelihatan simetris banget. Kenapa? Karena gambar kupu itu antara sayap yang satu dengan satunya itu tidak mungkin beda, sama persis. Gitu. Kok bisa seperti itu ya? Iya, jangan tanya sini, jangan tanya kemana-mana. Ya. Tanya yang punya hidup aja. Ya, artinya, apakah Anda pernah lihat seekor kupu-kupu warnanya beda? Sayap satu sama dua, atau motifnya beda? Nah, saya soalnya belum pernah lihat. Ya. Bentuknya apa namanya, bentuk dari sayapnya beda. Ya nanti timpang, maburnya enggak bisa. Ya. Sama persis, presisi, rigid banget ya, sama persis. Besarnya sama persis, makanya kupu itu bisa terbang. Kalau tidak sama, besar satu mesti jatuh. Mesti jatuh. Itu keseimbangan simetris. Bahasa keseimbangan di sini ada yang asimetris ya. Asimetris di sini, kalau ini di sini di gambar ini yang terlihat adalah gambar anjing yang sedang menghadap ke kiri. Kalau anjing itu dilihat dari depan, ya simetris. Asimetris karena ini kalau diambil garis tengah, ini tidak menjadi satu. Kan itu. Tapi kalau dia menghadap ke depan, terus diambil dari depan, ya simetris. Paham enggak, Mbak? Asimetris dan simetris, bedanya gitu. Ini kok anjing kok asimetris? Iya, karena dia kan menghadap ke kiri. Coba ini diambil garis tengah, kan nanti gambarnya beda. Yang sebelah sini kepala, yang sebelah sini badan. Itu asimetris, keseimbangan asimetris. Coba kalau itu suruh menghadap ke depan, terus difoto, ya. Terus gambar itu jadi simetris keseimbangannya.
Bisa dipahami ya, Mas, Mbak? Halo? Iya, Pak. Nggih, Bapak. Ya, seperti itu. Itu gambar simetris dan gambar asimetris. Terus irama, apa itu irama? Ya, jadi di rupa ada irama, di seni tari ada irama, di musik ada irama. Irama dalam seni rupa dapat tercipta berdasarkan dasar perbedaan. Ya. Namun dapat juga ada dasar peletakan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa irama dalam pemahaman seni rupa merupakan susunan atau perulangan dari unsur-unsur yang diatur berupa susunan garis, bentuk maupun susunan warna. Ya. Jadi bahasa irama pada seni rupa itu bisa berupa peletakan posisi. Ya. Ya, kalau misalnya di situ ada banyak-banyak ornamen, benda-benda itu diletakkan yang berbeda-beda. Ada banyak ornamen, ada banyak benda. Ya. Itu irama. Ada banyak botol dengan warna yang berbeda-beda. Itu irama. Gitu. Ada bermacam-macam mebler, kursi ditaruh, ditempatkan yang berbeda-beda. Itu irama. Ya. Warnanya mebler ini warnanya beda-beda. Ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hijau. Ya. Itu irama. Artinya di sini irama pada seni rupa itu terbentuknya karena perbedaan. Ya, karena perbedaan baik itu letak ataupun warna ataupun komposisi beda-beda. Makanya di situ contohnya ada apa namanya itu gelas, ada gelas yang berbeda-beda, gitu. Ya, dengan bermacam-macam gelas, bermacam-macam bentuk, model dan segala macam diletakkan dalam satu garis itu menjadikan irama. Irama dalam seluruh rupa. Nah. Irama tercipta atas dasar perbedaan. Ini jadi perbedaan ini sama, cuma terletaknya saja kebalik. Gitu. Penjelasannya kebalik ini. Di gambar itu ya. Itu kan sama, ini kan botol sama, hanya peletakannya yang dibuat beda. Ya. Irama tercipta atas dasar peletakan ya kebalik. Yang peletakan ini, yang perbedaan ini, gitu. Satunya, yang pertama perbedaan, yang kedua peletakan. Ya. Oke. Penekanan. Ya. Apa itu? Unsur penekanan pada objek tertentu dalam seni rupa merupakan bentuk penekanan. Artinya apa? Fokus utama objek yang terdiri atas beberapa bagian, satu di antaranya menjadi lebih menonjol. Tujuan penekanan ini untuk memberi pusat perhatian pada objek yang ditampilkan dalam sebuah karya seni rupa. Ya, jadi penekanan di situ dalam seni rupa itu sekarang dijadikan satu teknologi ya. Dijadikan fokus teknologi artinya seperti itu. Kalau misalkan Anda mau mengambil pakai SLR ya, kamera itu Anda bisa mengambil objek ya. Jadi objek yang ditekankan itu mana, yang lain blur. Jadi objeknya aja utuh, objeknya itu untuk penekanan, yang lain pendampingnya dibuat burung. Tingkat burungnya juga bisa di-setel. Jadi penekanan objek di situ merupakan bentuk yang akan ditonjolkan. Ya. Penekanan jadi dalam seni rupa pun ada aksen-aksen tertentu, ada penekanan-penekanan tertentu untuk menjadikan gambar itu untuk fokus. Ya. Jadi kalau Anda mau gambar, makanya kan gambar biasanya diambil foto dulu. Saya paling suka kalau mau gambar itu yang kejadian-kejadian yang tidak gampang untuk mendapat gambar itu.
Ya. Pagi-pagi Anda keluar rumah ke bawa kamera atau bawa HP wis. Ada embun yang mau jatuh. Anda foto itu, cerak gitu. Bila perlu Anda video sampai airnya itu jatuh, keluk ya. Gitu. Sampai mau jatuh, set ambil itu, terus Anda screenshot. Anda gambar itu. Ya. Dari rumput ya atau dari dedaunannya agak lebar. Ya. Itu gambarnya mesti keren banget ya. Gambarnya asik banget. Nanti di situ air yang mau jatuh ada arsiran yang mengkilap, ya, yang mengkilap karena ada cahaya seperti itu. Itu penekanannya nanti di situ, penekanannya di air itu. Jadi gambarnya daunnya itu biasa, penekanannya di air yang mau jatuh. Dibuat sedemikian rupa biar jelas persis. Ya. Itu bahasa penekanan pada objek gambar. Gitu. Satu contoh kalau misalkan Anda menggambar gambar bentuk buah di meja. Mejanya biasa aja, terus gambarnya yang Anda perjelas di situ. Penekanan menggambar warna dari buah itu jelas sejelas mungkin, semaksimal mungkin. Itu penekanan. Objek tertentu pada jenis rupa merupakan bentuk penekanan. Iya. Aduh. Oke. Nah, penekanan masuk pada proporsi. Apa itu proporsi? Yaitu ada dua jenis proporsi. Pertama serasi dan kedua tidak serasi. Gitu. Sama simetris dan asimetris. Proporsi ini mewarnai dinamika dalam karya seni rupa. Proporsi memberikan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain secara keseluruhan. Serasi dan tidak serasi. Proporsinya dinamika. Proporsi dalam seni rupa menurut perbandingan antara kayak kalau proporsi ya, dia proporsi di sini serasi dan tidak serasi, artinya proporsi antara bentuk dan segala macam itu serasi. Mulai dari ukuran ya toh. Kalau gambar karikatur kan itu kan gambar walaupun itu gambar yang lucu tetapi tidak serasi, ya. Tidak proporsional, tidak seimbang, tidak balance, jadi tidak serasi. Ada penekanan khusus pada ekspresi wajah di situ ya. Itu gambar yang proporsi tidak serasi. Artinya tidak serasi di sini penekanan yang kedua. Kalau yang serasi ya seperti apa adanya seperti itu. Proporsinya pas. Kayak menggambar nanti ada cara menggambar, teknik menggambar ada disiasati. Makanya tadi seni rupa itu kan ada seni murni dan juga ada seni terapan. Ya. Terapan karena di situ ada teknik cara menggambar yang mudah. Kalau menggambar hewan nanti dibuatkan cara menggambar triptik, membangun gambar yang mudah. Ya, dengan disiasati itu menjadi ilmu terapan di situ. Ya, proporsi seperti itu. Jadi proporsi kalau kayak kupu seperti itu ya itu proporsi mulai dari bentuk dan segala macam seimbang. Ya, artinya membuat gambar perbandingan antara gelas dan pising, yaitu gelas dan piring itu seimbang, itu proporsi. Ya.
Jadi volume, bentuk, ukuran dan segala macam itu sesuai, masih ideal. Bisa dikatakan ideal seperti itu. Itulah proporsi. Serasi, tidak serasi. Oke, masuk ke keselarasan atau keserasian. Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa unsur warna, ya, berasal dari berbagai bentuk dan benda. Keserasian di sini dapat meliputi masalah warna, komposisi, bentuk, dan karya yang lainnya. Oke, jadi keselarasan di sini, keserasian di sini adalah bisa ketemu warna, bisa ketemu proporsi, ya. Artinya bentuk antara satu dengan yang lain itu seimbang, serasi, ya, keselarasan. Warna di sini warna yang muncul yang digabungkan di wilayah ini juga serasi, keselarasan. Ya. Misalkan gambar pemandangan atau gambar rumah, gitu. Gambar rumah antara gambar genteng dengan gambar plafon atau jendela dan segala macam itu dibuat yang serasi. Yang namanya gendeng ya agak kemerah-merahan, merah bata seperti itu, ya. Seperti itu. Terus ketemu keramik dan segala macam, gambar rumah taman depan, gambar rumah taman samping, atas dan lain sebagainya, itu serasi. Gambar rumah serasi, ukuran proporsi itu kalau gambarnya tinggi mesti dibuat lebar, jadi tidak begitu tinggi menjulang seperti itu. Memang pada dasarnya tidak ada gambar rumah yang jelek, ya. Kalau Anda masuk ke perkotaan itu ada ukurannya hanya 6 meter lah atau 7 meter, tapi itu 3 lantai, ya. Harusnya jelek, harusnya. Tapi karena itu rumah jadi tidak ada masalah, ya. Jadi tidak ada masalah. Dibuat rapi, 3 lantai seperti itu. Ya karena punya tanahnya itu dibuat ke atas, tak ke atas. 3 meter dibuat ruang-ruang kamar, tak ke atas. 1 lantai di tengah itu dikosongkan untuk mainan, gitu. Ukuran 7 meter kan lumayan. Lebar. Gitu. 3 ke atas seperti itu. Atau 5 meter. 5 meter lebarnya, belakangnya 10 meter, lantai 3. Yang tengah dikosongkan 5 meter ke belakang. Lantai atas diisi, lantai bawah diisi untuk dagang, lantai tengah kosong, tidurnya di atas semua. Capek. Ya, itu keselarasan dan keserasian. Artinya di sini Anda dalam membuat warna belajar dari originalitas dulu. Ya, belajar dari originalitas. Artinya kita menggambar yang namanya rumput hijau. Gitu. Rumput ada yang kuning, ada kekuning-kuningan, ya, kecoklat kuning ke coklat-coklatan, ya, kuning ke coklat-coklatan. Gitu. Jadi yang mulai kering itu kuning ke coklat-coklatan, ya. Ada hijau. Di situ warna main pakai warna putih, ya. Jadi kalau misalkan menggores hijau terus kasih sedikit warna semburat warna putih. Supaya apa? Kesan pencahayaan ada di situ. Jadi kesan kena sinar matahari di situ digoreskan dengan ekspresi kesan putih. Nanti muncul keserasian, keselarasan dan keserasian seperti itu. Bentuk apa namanya rumput, terus di situ ada binatang. Gitu. Binatangnya apa? Binatangnya sebesar apa? Rumputnya dikira-kira. Gitu. Yang dibuat binatangnya dulu, nanti bawahnya adalah pemandangan-pemandangan yang membelakangi binatang itu, ya. Terus nanti bentuk apa namanya proporsi perbandingan binatang itu dengan pohon yang ada di sampingnya atau di mana, atau apa namanya rumput yang ada di bawahnya anjing itu, kita harus bisa menyesuaikan perbandingan. Oh, kira-kira lah perbandingan, tidak harus sama persis kudu diukuri kan enggak juga. Kira-kira segini cukup seperti itu. Itulah keselarasan dan keserasian seperti itu. Oke, saya tak absen dulu ya.
Sudah gabung semua belum ya? Ini yang jumlahnya berapa? 27 ya? 27, Pak. 27, Bapak. Iya. 27, Bapak. Iya, tapi kurang 1 ini. Oh, udah pas. 28. Oke. Ini tanggal berapa ya? 18, Mbak. Tanggal 8. Iya, Pak. 18. Iya. Pak Arif Hanatul. Ada, Pak. Oke. Hadir. Dewi Siti Rohaidah. Hadir, Pak. Oke. Ika Reski Fauzi. Hadir, Pak. Oke. Mas Hadir. Kuswandi. Ada Pak, hadir. Oke. Mbak Vivi. Hadir, Pak. Oke. Mbak Ayuni. Nggih, hadir, Pak. Oke. Mas Zailani Sidik. Oke, hadir Pak. Oke. Mbak Triana Andriani. Nggih, hadir, Pak. Oke. Mimin Winarsi. Hadir, Pak. Oke. Mbak Maisa Umanisa. Maisa Umanisa. Ada itu Maisa. Lagi anak pengajian apa ya? Hadir, Pak. Maisya, Pak. Oke, ya. Lukmanur. Ada, Pak. Hadir. Maisya hadir, Pak. G. Mbak Erita. Hadir, Pak. Mbak Erita hadir. Nurreli. Hadir, Pak. Oke. Yuliana Fitri. Hadir, Pak. Juliana Fitri Oke. hadir. Oke, Mbak Dia Arsani. Nggih, hadir, Bapak. Hadir. Oke, Muhammad Imron. Hadir Pak. Mbak Herlina. Herlina hadir, Pak. Mbak Indah. Hadir, Pak. Indah hadir. Siti Nurjana. Hadir, Pak. Oke, Siti Nurjana hadir. Terus Khalida As-Sofa. Khalida. Ada itu Khalida As-Sofa. Lagi dulang orang Paris. Dewi Ratnawati. Hadir, Pak. Pakiah. Hadir, Pak. Oke. Sulistianing Tias. Hadir, Pak. Oke. Arizal. Hadir Pak. Hadir Arizal. Oke. Rayu Puji. Hadir, Pak. Oke. Mustikawati. Hadir, Pak. Oke. Nur Fitriani. Hadir, Bapak. Oke, berarti hadir semua ya. Kayaknya enak pagi-pagi seperti ini ya. Jadi seger, masih enak. Ya Mbak Nun Sewu itu on cam dulu, kameranya dibuka dulu. Biar saya tak screenshot. Ada. Ya, belum ya, pada buka. Oke. Oke. Dan nanti juga setelah ini saya untuk yang presentasi kurang berapa kelompok? 2 ya? Pak, 2. Iya, kurang, masih ada yang belum. Nanti habis ini untuk yang iya kelompok 4 kemampuan dasar. Ada. Sebentar, Oke. Pak. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sini?
baterai nenteng. Nggih. Izin bertanya, Pak. Dites di situ. Oke, sinten nggih? Dites, Pak, dites. Tes dulu. Oke, pripun, Mbak? Nggih, Pak. Saya Vivi Nurul ingin bertanya, Pak. Oke. Kadang kan kalau kita maaf Pak, kalau kita melihat sebuah gambar atau lukisan itu dari beberapa orang itu cara pandangnya berbeda ya Pak. Ada Iya. yang mungkin menilainya, oh ini ada seninya, oh ini seninya sangat tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang ini enggak ada unsur seninya, ini biasa aja kayak gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan itu yang menyebabkan cara pandang orang dalam melihat lukisan atau gambar berbeda itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan yang keren banget ini Mbak Vivi. Jadi semua itu rasa ya Mbak. Jadi kita melihat itu dengan rasa. Sebisa mungkin kalau kita menggambar itu sedetail mungkin. Saya garis ulang. Dalam menggambar itu kalau bisa sedetail mungkin. Artinya fokus sampai yang sekecil-kecilnya itu ada tergores di situ. Ya. Makanya dalam menggambar itu latihan pertama adalah menggambar sketsa atau menggambar garis dulu, seret seperti itu ya. Soalnya kenapa seperti itu awalnya? Iya, kalau kita latihan menggambar itu dari saya ulangi, garis itu kan berawal dari rangkaian titik-titik. Kalau kita mengikuti itu garis terus mau buat bulatan seperti itu aja, garis tambah garis terus seperti itu tidak ada seninya sama sekali, tidak hidup sama sekali. Atau menggambar satu tarikan seperti ini, dia garis seret terus sambung, itu sangat jelek sekali, tidak hidup sama sekali. Gambarnya tidak berbicara, gambarnya tidak berbicara di situ. Artinya baik warna, komposisi, proporsi dan segala macam ya, yang tadi saya dari unsur-unsur dan prinsip menggambar itu tidak terlalui dengan baik, itu ketemunya jatuhnya itu. Oke, gambar apa sih? Karpetnya seperti ini Dean. Nah, terus langsung orang membaca sendiri gitu. Kalau gambar itu sudah melalui mulai dari keseimbangan, irama ya toh, penekanan di situ, dia langsung ngerti, oh ini gambar ini ya seperti ini. Ya. Jadi kita setelah melihat itu kita tidak membuat analisa sendiri. Ini gambar mau kemana ya? Nanti jangan-jangan, oh apa dia mau buat seperti ini ya? Mau atau ngawur itu berarti. Gambarnya itu yang ngawur. Artinya jangan biarkan orang lain yang melihat itu membuat kesimpulan sendiri dengan gambar itu. Gitu. Dia harus bisa bercerita sendiri gambar itu. Gitu. Ya, jadi makanya ada unsur-unsur dan ada prinsip. Mulai dari warna, dari unsur itu, mulai dari goresan yang muncul ya, semuanya itu Anda kalau melihat pelukis yang sudah mulai benar itu kan tarikannya sekali tarik seperti itu ya, set, lalu tinggal set. Jadi kalau buat untuk penebalan dan segala macam dia set seperti itu. Berawal dari sketsanya dia set, lalu dia bentuk lagi set. Saya tidak sek disambung tidak. Jadi set seperti itu. Gambar yang saya mulai dari kalau misalkan dia menggambar pemandangan alam ya sama set. Tidak set sambung enggak set sketsa dulu nanti tinggal digabung dioles dibenarkan lagi. Seperti ini Pak. Jadi kenapa gambar itu punya nilai seni kalau orang wah dia nilai seni tinggi. Nilai seni tinggi seperti apapun itu dia menggambar sampai detail. Ya. Nanti saya kasih gambaran teman saya masih di-upload di itu enggak ya? Sebentar saya kasih. Oh di YouTube ada enggak? Di Facebook ya.
gambar Mas Huri. Oh, enggak ada. Di Facebook itu, di Facebook. Sebentar, kalau di Facebook itu Mas Huri. Mas Huri Sragi. Di sini angel ya. Facebook kalau di laptop gini masukannya gabungnya gimana ya? Angel ya. Nih, Mbak, Anda pegang HP lagi enggak? Anda buka itu di Facebook ya, Mas Huri Sragi. Bahwa itu ada macan, ada DMS ya. Cara menggambar itu detail banget ya. Artinya itu sampai yang sekecil gambar yang ada di rambut itu terlihat. Ya. Itulah yang mempunyai nilai tinggi di situ. Karena sedetail, sesenyum apapun karakternya itu muncul di situ. Ada yang lihat enggak? Ada yang bukan enggak di situ? Tadi barusan putus, Mbak. Halo? Nggih, Pak. Tadi putus. Oh. Boten niku. Boten. Enggak ya, enggak putus ya. Boten. Ada yang pegang HP lagi enggak? Anda buka itu di Facebook Mas Huri Sragi. Ya. Rest area 260B Banjaratma Brebes. Itu ada pelukis ya. Jadi itu salah satu teman saya tadinya itu hidupnya di Selawi sini. Sekarang hidupnya di sana Banjaratma. Gambar itu ngeri, Anda gambar lihat sedetail itu dia menggambar harimau ya. Sampai bulunya itu suring-suringnya itu kelihatan semua seperti itu. Kayak gambar foto aja, ngeri. Detail banget gambarnya. Ya, itu bahasa detail, bahasa kelas tinggi seperti itu. Ya. Bagaimana caranya kok bisa dia gambar seperti itu ya? Ya, atau menggambar sepeda kuna di bawah. Saya pernah lihat itu menggambar sepeda ontel ya, ditaruh di samping. Detail banget ya. Ada lihat itu? Ya, yang harimau itu. Iya, ngeri itu kan ngeri banget itu. Gambarnya detail banget sampai seperti itu. Itu dia sudah menggambar hampir dia gambaran Gus Dur itu 50-an lebih ada itu di repro. Mas saya gambarkan itu berapa harganya? 300.000 ya udah kasih. Sampai 500 sekarang sampai 700 sekarang sampai 1 juta tuh. Dari pertama gambar Gus Dur. Datang ke situ. Mas gambar Gus Dur siapa? Saya Pak itu. Saya gambarkan lagi kayak gitu. Berapa 1 juta? Bayar tinggal. Iya. Itu banyak banget repro gambar Gus Dur itu. Dia gambar lagi, repro lagi, gambar seperti itu. Ya. Ini tambah ngeri, tambah kemampuan gambarnya tambah ngeri dia tuh. Anda bisa bayangkan aja gambar yang bulu-bulu halus seperti aja bisa dia tuh. Ngeri. Ya. Gambar Haji Roma ya bisa mirip Pak ya. Wah ya jiblek kan. Jiblek. Hebat Mas. Ya. Mas Huri. Ya, jadi bahasa gambar ini nanti kalau dia mati lah tambah lukisannya tambah mahal itu. Kalau dia meninggal pelukis itu lukisannya tambah jadi enggak karuan harganya. Enggak gitu Mbak Vivi? Jadi menggambar Nggih, yang Bapak. Makasih. sedetail mungkin seperti itu. Nggih. Oke. Nggih, Pak. Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada, nggih monggo kelompok yang belum itu untuk yang kemampuan dasar kreatif karakteristik. Kelompok 4. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sedang dipersiapkan. Disiapkan. Mana remam bisit. Buat pas pang ini ke. Ya, ini kelompok 4 ya. Sudah tampil belum nggih, Pak? Sudah muncul. Langsung dimulai, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 3 berkaitan dengan kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Bu Mahisa Umanisa, kemudian Mbak Herlina Rohmanita, kemudian Mbak Indah Mirnawati, Mbak Siti Nurjana, Mbak Halida, dan kebetulan saya sebagai moderator atas nama Erita Rahmayanti. Adapun KB pada modul 3 ini ada 2. Yang pertama adalah kegiatan kemampuan dasar anak sekolah dasar, dan KB yang kedua berkaitan dengan karakteristik seni anak sekolah dasar. Adapun kegiatan pembelajaran pertama terdiri dari berbagai sub. Yang pertama adalah kemampuan intelektual anak, kondisi emosional anak, kondisi sosial anak, kondisi perseptual anak, karakteristik fisik, kemudian ada karakteristik estetik anak, yang terakhir adalah kondisi kreativitas anak. Nah, untuk slide selanjutnya nanti akan dibacakan oleh Mbak Siti Nurjana. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Erita yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Next, Mbak Halida. Untuk kegiatan belajar 1, kami akan menerangkan tentang kemampuan dasar anak SD. Jadi kalau di SD itu ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh anak G. Untuk selanjutnya di sini akan dijelaskan kemampuan intelektual anak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan intelektual anak. Yang pertama yaitu kematangan. Kematangan ini merupakan faktor yang paling dasar yang berpengaruh terhadap cara berpikir manusia ya. Di sini juga terjadi secara alami atau dengan kata lain telah ada ya. Jadi pada setiap manusia merupakan perangkat bawaan. Dan di sini juga menentukan kemampuan beraksi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ketika anak SD itu usianya akan semakin meningkat kemampuan beraksi dan berinteraksi antara anak tersebut dengan lingkungannya. Yang faktor kedua adalah aktivitas. Aktivitas di sini juga maksudnya ini ya, aktivitas berpikir. Dengan aktivitas berpikir itu terjadi perubahan dalam berpikir manusia. Aktivitas berpikir ini seperti observasi, eksplorasi, evaluasi, dan problem solving. Observasi seperti mengamati, eksplorasi
melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya, evaluasi itu menilai ya, melakukan penilaian hal-hal yang perlu diperbaiki dan memecahkan masalah. Faktor ketiga adalah transmisi sosial. Transmisi sosial itu pengalaman belajar dari orang lain. Jadi anak-anak itu juga mendapat pengalaman belajar dari orang lain yang mungkin mereka belum alami ya. Bisa mendapat pengalaman dari teman yang usianya lebih tinggi, maksudnya lebih tua, ataupun dari orang tuanya, dari tetangga dan sebagainya. Terus faktor yang terakhir itu equilibration. Faktor keseimbangan yang selalu diupayakan dalam berpikir. Jadi ini akibat dari, jadi keseimbangan ini adalah pengaruh dari kepantangan, aktivitas, dan transmisi sosial. Nah, selanjutnya itu dari kemampuan intelektual anak ini tentu kita itu tidak asing dengan teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Jean Piaget. Jadi di sini beliau itu membagi kemampuan intelektual anak menjadi 4 tahapan. 4 tahapan yang tahap pertama itu sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun dengan karakteristik bisa menirukan sesuatu, mengingat dan berpikir. Mulai menyadari bahwa suatu benda tetap ada meskipun disembunyikan. Gerakan-gerakan mulai bertujuan dan tidak hanya refleks. Jadi pada masa anak-anak, pada masa umur segitu kan, walaupun anak-anak itu mungkin berkomunikasinya masih terbatas, mereka sudah paham ya bahwa benda-benda itu ada dan tidak hanya maksudnya ketika disembunyikan pun mereka tahu seperti itu. Untuk tahap kedua praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak-anak mampu berkomunikasi menggunakan simbol-simbol, kata-kata, dan bilangan. Mampu berpikir operasi satu arah dan masih sulit melihat pandangan orang lain, egonya masih tinggi. Jadi masa yang paling menandai pada usia seperti ini egosentris ya. Jadi masih berpusat pada dirinya, keakuannya masih sangat tinggi. Jadi ketika ya seperti kemampuan apa ya namanya ya, maksudnya berbagi, ketika diminta berbagi makanan atau minuman biasanya ya ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Jadi masih anak-anak itu belum terlalu bisa melihat posisi orang lain bahwa mereka itu bagian dari masyarakat. Untuk selanjutnya tahap ketiga, operasi konkret pada masa usia 7-11 tahun atau kisaran usia kelas 3 ya sampai 6. Di sini dijelaskan bahwa karakteristiknya itu mampu memecahkan masalah-masalah konkret secara logis. Jadi masih ini ya, sudah mulai pemikirannya itu sudah bisa mulai menggunakan logikanya, tetapi harus dibantu dengan alat-alat fisik atau objek-objek fisik secara nyata untuk membantu pembelajaran. Di sini juga anak-anak sudah bisa memahami aturan seperti aturan bermain, aturan ketika berkendara, aturan ketika di sekolah dan sebagainya. Terus selanjutnya itu memahami sesuatu yang dibalik. Jadi mereka akan paham ya ketika contohnya untuk penjelasan matematika 50 ditambah 20 ya itu sama dengan 70 dan 70 dikurangi 20 itu sama dengan 50 seperti itu. Untuk tahap terakhir itu operasi formal. Operasi formal terjadi pada usia 15 sampai 15 tahun. Jadi mereka pada usia seperti ini anak-anak sudah bisa diajak untuk mulai berpikir abstrak ya. Jadi sudah mulai bisa ketika diberikan sebuah uraian masalah itu sudah bisa mulai berpikir logis seperti itu. Dan mulai tertarik pada isu-isu yang terjadi di sekitarnya. Dan efek dari perkembangan intelektual anak ini pada pembelajaran seni itu berarti ini intinya materi yang bersifat abstrak itu
harus dikemas sedemikian rupa, apalagi untuk pembelajaran kelas 1 dan 2 ya, yang masih benar-benar membutuhkan objek nyata. Jadi tidak hanya dijelaskan secara konsepnya, tetapi ketika musik pun dicontohkan, maksudnya alatnya seperti apa, seperti itu. Dan misalkan menggambar juga dicontohkan cara menggambarnya seperti apa. Ya, lanjut. Mbak Halida. Sebentar. Nggih, pripun? Oh ya, artinya gini, ini kan masih dalam proses pembelajaran dalam kuliah ya. Jadi nanti dalam apa namanya, PPT-nya itu ada, jangan seperti ini semua. Kalau tampilan seperti ini semua kan nanti teman-teman Anda enggak ngerti. Ya, artinya kematangan, buka slide baru masalah kematangan, slide seperti itu. Nanti aktivitas, buka slide aktivitas seperti itu. Jadi nanti kalau dikirim ke WA group, PPT Anda itu nanti bisa dipakai untuk modal untuk proses pembelajaran seperti. Ya, jadi kalau seperti ini tetap buka buku lagi kan susah, diambilkan yang jelas-jelas seperti itu. Gitu ya, Mbak ya? Nggih, Monggo lanjut. Pak, untuk masukannya. Selanjutnya, kondisi emosional anak. Jadi di sini berbeda ya antara emosi dan antara emosi dan perasaan itu berbeda. Perasaan itu bersifat lebih tenang dan tertutup. Kalau emosi itu menggambarkan perasaan batin yang lebih dinamis, bergejolak dan terbuka. Jadi emosi itu bisa dilihat dari perubahan mimik wajah seseorang ya. Kita bisa tahu seseorang itu tenang, zona marah tegang itu dengan di sini emosi dibedakan menjadi dua, yaitu emosi sensoris dan psikis. Jadi emosi sensoris dan psikis ini dibedakan karena alasan penyebabnya. Kalau emosi sensoris itu berkaitan dengan alasan yang terjadi dari luar rangsangan tubuhnya, seperti merasa dingin, merasa kepanasan, dan sebagainya. Yang kedua, emosi psikis disebabkan oleh alasan-alasan kejiwaan ya. Di sini emosi psikis terbagi menjadi 5, yaitu perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, perasaan estetis, dan perasaan spiritual. Perasaan intelektual di sini dijelaskan itu perasaan yang berkaitan dengan kebenaran. Jadi ketika seseorang itu merasa ini ya, contohnya perasaan puas ketika memecahkan sesuatu, perasaan sedih ketika pendapatnya itu tidak diterima atau diabaikan. Yang kedua, perasaan sosial. Perasaan sosial ini berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Contohnya simpati, setia kawan, kasih sayang, dan sebagainya. Perasaan sosial selanjutnya, perasaan susila berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Contohnya ini ya, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang seperti itu, merasa tidak nyaman ataupun merasa bimbang ketika tidak bisa membedakan sesuatu. Untuk yang selanjutnya, perasaan estetis. Perasaan estetis itu yang berhubungan dengan keindahan. Contohnya merasa indah ketika melihat ini ya, keindahan alam ataupun perasaan yang muncul ketika melihat keindahan alam ataupun keindahan alam karya seni. Selanjutnya, perasaan spiritual. Perasaannya berhubungan dengan ketuhanan, seperti perasaan yang muncul ketika ketika berdoa ataupun ketika melaksanakan ibadah. Nah, di sini dijelaskan kondisi emosional anak SD. Kondisi emosional anak SD yang pertama itu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Jadi biasanya anak SD itu ketika emosi ya, itu terjadinya tidak begitu lama ya, terlalu lama. Dan biasanya berakhirnya juga
ya cepat juga. Yang kedua, selanjutnya terlihat lebih hebat atau kuat. Ya, biasanya karena belum terlalu bisa mengendalikan emosi. Ada usia anak SD itu kalau sudah lebih terlihat. Yang selanjutnya bersifat sementara. Jadi biasanya kalau sudah meluapkan emosi ya sudah lupa seperti itu. Yang keempat, lebih sering terjadi. Nah, karena tadi ya belum terlalu bisa mengelola emosi, masih dalam tahap belajar, jadi lebih sering terjadi pada anak usia SD. Yang terakhir, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Nah, sangat jelas terlihat ya ketika anak SD itu merasa senang, merasa sedih, merasa kecewa, ataupun merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Next, Mbak Halida. Selanjutnya, kondisi sosial anak. Kondisi sosial anak pada usia SD itu sudah mulai menaruh perhatian pada orang lain. Mereka juga sudah mulai mencari teman akrab dan sudah bisa bekerja sama dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Oke. Selanjutnya, terakhir, kondisi perseptual anak. Pada anak usia SD sudah mampu mencerna informasi-informasi yang berasal dari dirinya serta menghubungkannya itu dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya ya. Jadi pada masa ini anak ingin mengetahui berbagai hal. Next. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Herlina. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan Mbak Herlina. Ya, tahan dulu sebentar. Barangkali ada pertanyaan dari yang lain, monggo. Sampaikan dulu. Monggo, kami buka untuk sesi pertama ya. 3 pertanyaan terlebih dahulu dari kelompok lain, monggo. Izin bertanya Mbak Erita. Oke, monggo Mbak Vivi. Tadi kan dijelaskan tentang kecerdasan intelektual kalau nggak salah, nggih. Iya, saya mau tanya kalau seorang anak sudah dapat memecahkan atau menyelesaikan masalah dari sesuatu yang abstrak itu termasuk kecerdasan intelektual pada tahap apa ya? Nggih, matur suwun Bu Vivi sudah bertanya nggih. Kita tampung terlebih dahulu ya. Nanti baru kita bahas satu persatu. Dari teman-teman lain. Ya, saya akan boleh tanya, Mbak. Oh, nggih, monggo. Oke. Saya mau tanya seperti ini, kalau dalam satu kelas itu seorang anak yang setiap hari itu murung, gitu. Setiap hari itu diam. Dia tidak mau, sementara itu tidak mau bergaul dengan temannya, dia menarik diri dari pergaulan. Ya. Bagaimana cara penanganan anak yang seperti itu? Mestinya kadang ada tiap tahun seperti itu ya, gitu. Jadi saya mohon ada gambaran seperti apa untuk penanganan anak seperti itu. Nggih, matur suwun Pak. Spesial pertanyaan dari Pak Juna nggih. Nggih. Monggo setunggal malih dari teman-teman yang lain satu pertanyaan lagi, nanti baru kita jawab pertanyaan dari Mbak Vivi, Pak Juna dan teman yang lain. Monggo.
Sudah cukup atau 2 pertanyaan dulu kayak kita jawab dulu nggih, Pak? Pripun, Pak? Nggih, monggo. Nggih, monggo, mboten napa-napa. Nggih. Untuk pertanyaan dari Mbak Vivi berkaitan dengan kecerdasan intelektual tahap konkret nggih, Pak? Tahap konkret ya Mbak Vivi tadi ya? Berkaitan dengan tahap konkret ya? Nggih, Pertanyaan sepertinya, Mbak. nggih. Bagaimana teman-teman mau siapa yang menjawab dulu ini nanti sebelum saya simpulkan? Iya, saya Mbak. Nggih, Saya monggo. Siti. Jadi kalau tidak salah pertanyaan Mbak Vivi itu ya, ketika anak itu bisa menggunakan cara berpikirnya misalkan permasalahan yang abstrak ya. Iya nggak Mbak Vivi? Iya nggak Mbak Vivi? Nggih. Bisa Nggih. membacakan iya sesuatu yang apa nggih. Jadi kalau anak itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang abstrak tanpa ini ya, tanpa bantuan dari inilah alat bantu pembelajaran itu konkret, itu sudah pada tahap operasi formal usia 11 sampai 15 tahun biasanya. Itu kan untuk anak-anak yang sudah usia remaja ya, sekitar SMP seperti itu, dan ataupun ketika akhir-akhir masa SD kelas 6 seperti itu Mbak Vivi. Ini saya kalau di modul tuh ada di halaman 3.7 begitu Mbak Vivi. Nggih, Mbak Erita barangkali mau menyimpulkan. Barangkali ada dari teman-teman lain. Dari teman-teman lain dulu ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Vivi berkaitan dengan masalah abstrak ya yang sudah dijumpai di tahap operasi formal yang biasanya pada usia 11 atau 11 sampai dengan 15 tahun. Untuk biasanya pada usia 11 sampai 15 tahun ini anak pada pada sekolah dasar itu sekitar kelas 5 sampai 6 gitu. Bu Nurjana nggih. Biasanya ya. Untuk di akhir-akhir sudah mau lulus seperti itu. Ke remaja gitu. Kalaupun kita ini ya, maksudnya memberi soal-soal matematika seperti itu kan, ataupun kalau seni itu kan biasanya mereka sudah bisalah diajak untuk hanya mengerjakan membaca ya, maksudnya membaca, terus juga biasanya sudah ada gambaran seperti itu. Kalau yang anak-anak usia tadi operasi konkret itu kan mereka betul-betul butuh contoh nyata ya, seperti itu. Nggih, Mbak. Jadi saya simpulkan bahwa pada tahap operasional konkret itu biasanya berada di usia 7 sampai 11 tahun. Itu berkaitan dengan masalah-masalah konkret. Masalah-masalah biasanya ini sudah muncul di anak-anak usia anak SD kelas 2 sampai dengan kelas 5 SD, yang biasanya anak-anak itu sudah mendapatkan masalah-masalah yang nyata, masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan atau di tempat tinggal, di rumahnya. Biasanya masalah-masalah ini berkaitan dengan masalah sosial atau berhubungan dengan teman sebayanya. Biasanya juga anak-anak ini kerap sekali menjumpai masalah-masalah yang sekiranya sudah bisa diselesaikan oleh anak itu sendiri, dan biasanya juga pada tahap operasional formal ini anak-anak sudah cenderung menjumpai masalah-masalah yang abstrak yang kaitannya dengan masalah-masalah yang sudah agak sulit dipecahkan, dan biasanya juga anak di tahap remaja ini anak juga sudah bisa memecahkan dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain seperti ini. Barangkali Pak Juna boleh akan menambahkan literasi untuk pertanyaan 1, monggo Pak. Iya, pada dasarnya seperti itu. Saya terus terang aja belum menguasai banget masalah ini. Jadi saya serahkan aja sama kelompok inilah. Iya Pak, matur nuwun sangat. Lanjut ke
pertanyaannya Pak Junanji yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi anak-anak yang sebenarnya berkebutuhan khusus dalam bidang sosial yang sulit sekali untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, cenderung pendiam, kemudian juga suka menutup diri, begitu ya. Nah, monggo dari Mbak Ida atau Mbak Indah untuk menjawab pertanyaan kedua. Barangkali teman-teman mau mencoba menjawab, Mbak, yang pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana cara guru menyikapi anak yang pendiam ya? Nah, ini bisa dilakukan oleh guru, yaitu dengan melakukan pendampingan, terus melakukan pendekatan kepada anak tersebut, terus kemudian melakukan komunikasi kepada anak tersebut dan bermain bersama dengan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Apabila ada tambahan. Iya, matur. Kita sudah memberikan. Mohon maaf, Pak, ini kita menambahkan untuk masalah anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus dalam bidang sosial atau interaksi dengan teman-teman ya. Berkaitan dengan anak-anak seperti ini, biasanya langkah yang pertama yang saya lakukan sebagai pendidik itu pertama pendekatan secara personal terlebih dahulu, Pak. Pendekatan ini dalam arti anak itu saya korek informasinya terlebih dahulu. Anak-anak ini memiliki karakteristik seperti apa? Apakah diam itu karena ada masalah di rumah atau bagaimana dengan teman-temannya? Suatu contoh kasus dengan anak saya sendiri, Pak. Dia itu di TK, dia itu lebih cenderung menutup diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Hal ini saya mengambil sedikit alternatif, Pak. Setiap pulang sekolah biasanya tanya terlebih dahulu ada apa di sekolahan, kemudian materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahan, kemudian di situ nanti ada terjalin kedekatan personal dengan khususnya ibunya, kemudian dari situ anak saya mulai bercerita di sekolahan biasanya gurunya seperti ini, Bu, kemudian teman-teman itu seperti ini. Nah, anak-anak kadang biasanya mereka itu tidak mau bergaul dengan anak yang punya karakteristik yang berbeda, dalam artian gini, anak yang tidak biasanya kalau anak-anaknya sedikit nakal, anak saya tidak mau bergaul dengan anak tersebut karena dalam artian karakteristiknya atau dia tidak klik dengan teman bermainnya gitu. Kemudian setelah saya melakukan pendekatan bertanya seperti itu, biasanya saya memberikan alternatif, Pak, solusinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan itu yang dijumpai oleh anak. Biasanya saya memberikan nasihat atau ibaratnya motivasi supaya dalam bersosialisasi itu banyak sekali karakteristik yang nanti akan dijumpai, entah itu anak yang A, B, C dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nanti setelah saya memberikan motivasi tersebut itu sebagai modal untuk interaksi dengan orang lain, kita lalu ini, Pak, ibaratnya tarik ulur. Kita juga harus mengawasi anak tersebut apakah di dalam pergaulan dia masih cenderung untuk menutup diri. Kalau misalnya masih cenderung untuk menutup diri, nanti kita berikan motivasi kembali berupa stimulasi atau rangsangan, misalnya dengan cara kegiatan berkelompok kalau di dalam kelas ya, Pak. Anak-anak yang cenderung menutup diri biasanya saya kelompokkan. Di dalam satu kelas itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, saya ambil beberapa anak yang sedikit cenderung menutup diri, saya taruh di kelompok misalnya A, kemudian ditaruh kelompok B juga satu, di kelompok C juga satu, di kelompok D juga satu. Nah, nanti mereka akan lambat laun itu bergaul dengan temannya dan mengajak teman yang sudah bisa berinteraksi dengan orang lain itu akan setidaknya mengajak anak yang menutup diri itu untuk ngobrol, berinteraksi, berdiskusi seperti itu. Tidak monoton untuk itu. Pak, mungkin tambahan dari kelompok kami, Pak. Itu barangkali ada Mbak Halida, monggo. Biasanya literasinya lebih dalam lagi daripada teman. Monggo Mbak Halida. Ada tambahan?
Barangkali juga kalau, ada dari kelompok lain yang kalau ada atau dari kelompok lain ini izin memang menambahkan Pak. Ya, moga-moga. Rita menambahkan. Pak, monggo Bu. Silakan. Moga-moga. Indah Mbak. Oke, Bu Indah monggo. Oh iya. Indah. Ini sudah dijelaskan Mbak Rita ya betul sekali karena dengan pendekatan secara intern ya, contohnya saja dengan anaknya tersebut ataupun setelah dengan pendekatan sama anak tersebut dan juga adanya suatu pendekatan sama keluarganya kayak gitu. Sehingga mengetahui permasalahan yang ada pada anak tersebut. Kemudian pendekatan secara eksternal ya dengan di luar. Contohnya yang tadi sudah disebutkan seperti kayak teman sejawat, terus juga di lingkungannya, kemudian barangkali ada ini sesama teman ataupun dengan pergaulan lingkungannya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu Mbak. Monggo barangkali ada yang lain menambahkan. Matur nuwun. Menambahkan Mbak Indah. Ya, monggo Mbak Vivi. Nggih. Nggih, setelah tadi panjang lebar penjelasan dari kelompoknya Mbak Erita nggih. Kalau saya mungkin agak berbeda. Jadi kalau melihat anak pendiam atau menutup diri itu saya tidak memberi label anak itu pendiam atau menutup diri nggih. Saya lebih berpendapat bahwa anak itu membutuhkan beberapa waktu atau waktu yang sedikit lama dari anak-anak lain untuk bersosialisasi. Jadi mungkin anak itu agak berbeda dalam waktunya. Mungkin anak lain lebih muda, lebih membutuhkan waktu sedikit, membutuhkan waktu yang cepat untuk sosialisasi, untuk bergaul. Tapi anak itu mungkin lebih banyak waktunya untuk bergaul. Jadi dia mungkin agak sedikit lambat bisa dikatakan. Jadi dia butuh waktu yang agak lama untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa bergaul seperti itu. Jadi kalau dibilang dia pendiam, menutup diri, takutnya dia menambah minder gitu. Jadi lebih baik kita biarkan dia menemukan waktu yang tepat bagi dia untuk bersosialisasi, dia untuk berani untuk berteman gitu. Tapi kita tetap mengawasi, memantau, tetap peduli sama dia agar diamnya itu tidak berbahaya, diamnya tidak membahayakan orang lain seperti itu, Mbak. Menurut saya. Terima kasih. Iya. Matur nuwun Bu Vivi. Jadi ada banyak sisi pandang ya. Jadi memang seperti ini memang sengaja saya lontarkan supaya ini kan satu proses. Jadi satu proses di mana tidak bisa spontan sekali ngomong apa, pemahaman apa terhadap anak itu langsung besoknya jadi berubah kan tidak. Kan ini proses. Dan proses itu ternyata ada beberapa pandangan yang bisa dilihat. Kayak yang tadi Mbak terakhir itu juga bisa juga anak itu seperti itu. Artinya paling tidak ada pendekatan dari guru dulu terhadap anak itu. Nanti setelah itu apakah anak itu pemahamannya terlambat, mempunyai sedikit keterlambatan dalam pemahaman, atau memang mempunyai masalah trouble dalam rumah tangga di rumah seperti apa, atau bahasanya ada masalah dalam bersosialisasi terhadap temannya seperti apa, nanti kita bisa mengetahui itu. Artinya langkah awal kita harus pendekatan dulu, nanti setelah itu oh ini agak lambat, oh ini seperti ini, kita baru bisa ngambil langkah selanjutnya, begitu ya. Apa ada lain? Halo? Nggih, pripun? Nggih, Pak. Pak. Tapi ini bagus loh, ada beberapa sampai muncul beberapa pandangan seperti ini. Ya, itu betul semua itu. Bisa seperti itu, ada perkembangan anak seperti itu. Iya. Kelihatannya anak itu sehat, kelihatannya anak itu di wilayah kelas 10 ya, kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2. Dia ngomongnya bisa, diajak komunikasi bisa. Ternyata anak itu agak sedikit terlambat dalam pemahaman seperti apa komunikasi. Ya bisa, tetangga saya ada seperti itu. Dia bisa ngomong bahasa Jawa dengan halus, kromo ya, kromo madya, dia mau bisa bahasa Indonesia.
Tapi ternyata dia itu dalam memahami itu otaknya itu kurang sedikit, nggak bisa. Apalagi kalau suruh tambah-tambah dan segala macam, pertama itu nggak ngerti seperti apa gue itu. Kan ada yang seperti itu ya. Orang tua juga kan tadinya juga ngerti, orang diajak ngomong aja biasa. Setelah masukkan SD nggak bisa apa-apa. Nah, itulah gunanya ada PAUD. Nah, nanti kalau ada PAUD, yang seperti itu sudah terdeteksi di awal. Ya. Masuk SD, tidak ada masalah itu. Anak-anak yang masuk SD yang dari PAUD sudah langsung lari itu mesti. Ya. Kalau ada masuk SD, ada seperti itu, berarti PAUD-nya itu yang diikuti dia, PAUD-nya itu ya perlu dilihat lagi, itu perlu dievaluasi. Jadi kalau ada anak-anak di wilayah SD sekarang, mayoritas kan sekarang SD sudah masuk PAUD dulu ya. Jadi anak-anak di SD itu sekarang udah larinya kencang banget kelas 1. Kelas 1, kelas 2 itu udah lari anak-anak. Ya. Cara proses pembelajarannya SD sekarang itu beda dengan 20 tahun yang lalu. Ya. SD sekarang gimana caranya motivasi anak itu biar lari tambah kencang. Seperti itu. Gimana? Ada yang lain masukan? Cukup nggih, Pak. Lanjut ke sesi 2, Pak. Nah, langsung aja, langsung ganti itu aja. Ganti kelompok. Right. Oh, nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Ya, kelompok selanjutnya. Tutup Pripun, dulu, Pak? tutup dulu. Oh, tutup dulu. Nggih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kelompok terakhir. Pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Monggo, kelompok terakhir. Sebentar, Bapak. Oke. Sudah siap? Kelompok terakhir. Pak. Kertas yang dibuka. Telepon. Slide-nya dikirim.
Ya, Oke, monggo. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman modul 4 yaitu tentang pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Di mana kelompoknya yang pertama saya Sulistiani Tias, yang kedua ada Mbak Nur Fitriani, yang ketiga ada Mbak Dewi Ratnawati, ada Mbak Wakiah, ada Ibu Puji Rahayu, dan ada Arizal Bapak Afrizal Abdullah. Nah, untuk yang pertama nanti akan dibacakan oleh Mbak Nur Fitriani. Mbak Fitriani, monggo Mbak. Barangkali yang lain? Bentar, Bapak ini belum. Slide-nya dibuka dulu. Iya. Ganti. Udah Pak, ini Pak. Yang kedua, ini Pak. Barangkali Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi atau Bu Rahayu. Ini Mbaknya sedang di belakang sebentar Pak. Ya Mbak. Ya, Ibu Puji, monggo Bu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan presentasi dari modul 4. Substansi modul itu ada 3 ya. KB1 pendekatan teknologi dan penciptaan karya seni, kemudian KB2 ruang lingkup teknologi, dan KB3 itu rencana dan laporan kerja. Nah, di sini pada KB1 pendekatan teknologi penciptaan karya seni. Teknologi berasal dari kata Yunani tekne yang mengacu pada suatu seni atau keunikan dan mempunyai sistematika logika. Maksudnya, teknologi adalah suatu area studi tentang peralatan untuk mengubah harfiah menjadi fungsional melalui studi ilmu pengetahuan yang sistematis. Teknologi dari beberapa sudut pandang dapat dimaknai sebagai pemanfaatan, keteknikan, atau peralatan keunikan maupun sistem kerja dan hasil produk. Selanjutnya, Mbak. Struktur karya seni. Yang pertama, wujud atau kontur. Bentuk visual karya berupa rupa gerak suara yang berfungsi sebagai penampung gagasan dan ide. Yang kedua, isi. Isi itu muatan pesan, cerita, gagasan, imajinasi dalam karya seni. Kemudian yang ketiga, tata laku atau konteks, yaitu penciptaan sangat berkaitan dengan prinsip latar belakang penciptaan seperti alasan penciptaan karya, tujuan berkarya, serta pengaruh adat dan peranata sistem pada cara pandang seorang atau masyarakat. Nah, ketiga struktur seni tersebut saling berhubungan satu sama lain ketika proses penciptaan berlangsung. Cakupan teknologi. Secara ideal, teknologi merupakan hasil budaya manusia untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sarana dan prasarana baik melalui kegiatan penelitian dan percobaan yang disengaja maupun tidak. Nah,
Kunjaraningrat 1981 titik 2 meletakkan teknologi ke dalam deretan hasil budaya manusia. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Kemudian yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Dan yang ketiga, sistem pengetahuan, 4 bahasa, 5 kesenian, dan keenam sistem matematika, sistem mata pencaharian hidup. Dan yang terakhir itu sistem teknologi dan peralatan. Model pemanfaatan teknologi dalam karya seni. Yang pertama, A, itu pemanfaatan teknologi kerajinan dalam penciptaan karya seni. Suatu prinsip kerja teknologi produksi dalam bentuk karya terapan seperti memproduksi cenderamata, menenun kain, memintal benang besar atau jenis yang lain yang segera dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran teknologi kerajinan telah lebih memfokuskan kepada keterampilan produksi, reproduksi yang diukur dari kecepatan, ketepatan, dan ekonomis serta keleluasaannya. Yang C. Bu Yayu nggih. Ya, lanjut Mbak. Nggih Bu Yayu. Oke. C. Pemanfaatan teknologi pengolahan dalam penciptaan karya seni. Pengukuran terhadap pengolahan adalah perilaku mengubah objek melalui proses pemasakan, reaksi, percobaan, atau treatment secara cepat dan menghasilkan produksi ganda dan memproduktif dan reproduktif. Produksi ganda tersebut tampak pada pengembangan alat, bahan, serta medium lain yang dapat digunakan untuk mendukung. Prinsip ini biasanya akan menjadi ekonomis ketika produksinya mampu mencapai target atau minimal dan melebihi target. Sedangkan prinsip higienis pengolahan terletak pada keselamatan dan kesesuaian produk terhadap standar kimia, pangan, dan ukuran kesehatan ataupun keselamatan. Ya, untuk slide berikutnya barangkali dulu. Terima kasih Bu Yayu. Barangkali ada pertanyaan monggo dibuka sesi aja pertanyaan. Nggih, untuk yang mau bertanya monggo. Monggo barangkali ada yang mau pertanyaan. Izin bertanya Mbak, nggak ada yang bertanya. Ini Mbak Vivi, nggih. Gimana Mbak Vivi? Nggih, saya mau bertanya ke kelompoknya Bu Sulis. Pemanfaatan teknologi dalam bidang seni kan banyak nih Mbak. Itu sebenarnya kan memudahkan manusia ya. Tapi kadang penggunaannya itu disalahgunakan dalam arti banyak terjadi plagiat gitu loh ya. Itu bagaimana ya cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, monggo dari kelompok 5 yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Vivi barangkali ada. Nah, saya mau tanya satu nih saya. Salah satu teknologi dalam berkarya ya, jadi menggunakan teknologi ini yang dipakai di tingkat SD dan bagaimana cara penyampaiannya. Contohnya apa yang sudah ada di tingkat SD ya. Terus bagaimana cara
proses pembelajarannya di situ. Gitu aja. Ya, monggo yang lain. Saya akan coba jadi Bulfi dulu ya, Bang ya. Jadi Bulfi ya. Mungkin sekarang banyak plagiasi ya, Pak. Makanya kan sekarang kan ada undang-undang hak cipta ya, Pak. Dimana kalau misalkan ada misalkan ada yang sangat kan nanti kan akan ada undang-undang dan ada seperti sanksinya, Bapak. Mungkin seperti itu. Misalnya enggak, semua itu pasti ada sanksinya. Jadi kalau misalkan kita meniru tapi nggak meniru 100% meniru, Pak. Mungkin ada yang dirubah, mungkin seperti itu. Untuk menghindari plagiasi. Monggo Bapak Mbak Dewi, Mbak Fitri, Bu Yayu mau menambahkan tentang plagiasi. Izin bertanya, Bu Sulis. Oke, monggo Mas. Nggih, Mas Lukman. Oke, itu pertanyaannya begini, apa peran teknologi dalam berkarya? Ya. Di dalam berkarya ya. Dalam bidang seni. Berkarya Dalam apa? Dalam bidang seni. Dalam bidang seni. Peran teknologi dalam berkarya dalam bidang seni. Iya, Pak. Monggo yang lain, nggih. Ya, saya bisa tambah sedikit untuk masalah plagiasi. Jadi begini, itu memang satu kecenderungan ya, jadi latah itu seperti itu. Jadi kalau ada penggunaan sesuatu terus dibuat-buat seperti itu, plagiasi itu di dunia berkembang memang banyak seperti itu. Lagu aja itu sama-sama diplagiasi kan banyak sekali. Jadi lagu ini lagu pop dijadikan lagu dangdut, dijadikan lagu reggae. Pada dasarnya itu kan plagiasi, itu bukan karya itu. Pada dasarnya plagiasi, hanya mengambil genre saja yang berbeda. Prinsipnya itu plagiasi. Artinya tidak apa-apa lah orang seperti itu, tapi jangan keterusan. Jangan dijadikan modal dia untuk mencari kehidupan seperti itu. Dia harus mencari sendiri jati diri untuk dia sendiri. Boleh pertama dia mau seperti itu untuk belajar tidak apa-apa, proses pembelajaran. Nanti setelah itu dia harus berproses untuk menjadi jati diri dengan cara mencipta sendiri seperti itu. Dengan cara membuat sendiri seperti itu. Dengan berbagai pengalaman yang ada seperti itu. Ya, jadi memang proses plagiasi memang susah. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah boleh pertama untuk contoh, boleh pertama untuk sampel, untuk bagaimana kita berjalan dulu. Nanti setelah itu kita arahkan dari plagiasi untuk menjadi berkarya seperti itu. Jadi kita harus bisa sebagai pengajar pendidik ya, kita harus bisa mengarahkan yang seperti itu. Pertama, anak-anak kan penggambarannya belum bisa ngerti seperti apa. Boleh plagiasi dulu seperti apa, contohnya seperti ini. Oh, oke sudah bisa, sekarang kita geser. Nah, kita sekarang buat sendiri. Caranya seperti ini. Oke, nggih Bu Guru, seperti itu. Wonten kalau saya seperti itu. Monggo, lanjut. Halo? Monggo yang lain. Mbak Nur, Mbak Fitri. Ini ya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang mengenai apa itu salah satu teknologi dalam berkarya di tingkat sekolah dasar nggih. Nggih. Nah, seni itu sama halnya dengan ini ya, objek seni itu kan jenisnya bermacam-macam ya Pak ya. Ada seni rupa, seni tari, kemudian
seni apa itu Musik. lukis, Musik. iya misalnya kayak gitu, Ya. nyanyi, tari, kayak gitu ya Pak ya. Nah, Ya. di sini dalam pendidikan seni itu kan memang ditanamkan di sekolah-sekolah, ya itu ya Pak ya. Jadi anak itu bisa berkarya, misalnya dalam berkarya melatih ini apa ya, keterampilan tari, misalnya tari ya Pak ya. Tari kadang kan di sekolah juga ada itu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di situ kita bisa memberikan ataupun memberi pengetahuan sedikit tentang gerakan-gerakan tari kepada anak. Jadi secara langsung anak dilatih untuk menari, misalnya nari kebudayaan daerah Jawa kayak Yapong ataupun Srimpi ataupun yang lainnya. Jadi di situ anak nanti diajari cara gerakan-gerakan tari tersebut, bagaimana cara mendaknya, bagaimana cara apa itu melebarkan sapurnya kayak gitu Pak. Misalnya seperti itu. Jadi kita terjun langsung ke anak dengan cara seperti itu tadi, melatih gerakan-gerakan dari kesenian dari kebudayaan daerah. Itu menurut saya Bapak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Nggih, Bapak mencoba menambahkan ya, Pak, nggih. Kadang-kadang kita sebagai guru juga tidak semuanya kita tahu, Pak, apalagi macam-macam tari nggih, Pak, nggih. Kadang-kadang dari teknologi kita bisa melihat, misalkan kita mengajari tentang tari merak. Kita nggak bisa tari merak, jadi salah satunya tujuannya menggunakan teknologi, Pak, dengan menontonkan anak, Pak. Jadi nanti anak bisa tahu propertinya apa, terus nanti bagaimana gerakannya, nanti terus apa namanya, bagaimana dengan yang horizontal apa namanya? Kayak gitu ya nggih, Pak, nggih? Nggih, desainnya nggih, Pak. Jadi anak-anak bisa mendetail lah tahu tentang itu, Bapak. Mungkin seperti itu tambahannya, Bapak. Iya. Artinya seperti ini, itu kan teknologi, penggunaan teknologi yang bisa kita terapkan di wilayah SD. Ya, jadi kalau ada yang pinter nari, tari apa, jadi tutorialnya itu gerakan-gerakan yang ada di tarian itu, ya. Nyendit seperti apa yang baik, terus mendaknya seperti apa, tutorial di situ. Dapat tutorial tari ini, mendaknya seperti ini, gerakan tangannya seperti ini, bukanya seperti ini. Ya. Jadi nanti kita tidak perlu harus bisa paling tidak ngerti tariannya seperti apalah. Sampai detailnya kan kita bukan penari itu ya, kita tidak bisa. Paling tidak ini loh, lihat di YouTube, seret tutorialnya. Nanti gerakannya seperti ini ya. Kalau tingkat SD kan nanti bisa, oh seperti itu Bu Guru. Ya Bu Guru. Gurunya ikut deh belajar bareng-bareng. Satu motivasi, dua teknik pembelajaran di situ bisa sampai detail ya. Anak-anak dikasih tahu, oh seperti ini gerakannya pada musik ini, Anda ya ingat-ingat gerakannya, ingat-ingat ketukan lagunya, ya musiknya, terus gerakannya dihitung tuh 2, 3 karena seperti ini. Nah, pada waktu ini lihat di pause, lihat gerakannya mendaknya seperti apa, lihat itu di tutorial lihat, terus jalan lagi tak tuk, keren. Jadinya kan proses teknologi penggunaan itu bisa langsung masuk ke di tingkat SD seperti itu. Iya betul, guru-guru SD kan tidak semua bisa nari. Dengan cara itu bisa mendekatkan anak dengan sedetailnya ilmu tari yang ada seperti itu. Sama juga di wilayah musik. Do re mi fa sol la si do, guru mestinya tidak semua bisa lah seperti itu. Tapi dengan adanya tutorial di wilayah musik seperti itu, do re mi, re fa mi sol fa la sol si la do, ya solfeggio seperti itu membidik nada, anak-anak diikuti. Yo anak-anak ikut ini, tong tong teng, la la la, do re mi fa sol lah seperti itu.
diikuti latihan membidik nada. Ya, itu penggunaan teknologi seperti itu. Jadi dengan teknologi itu kita bisa artinya seperti ini. Kita benar guru di situ. Kalau memang kita tidak bisa, jangan paksakan kita mengajar hal yang tidak bisa. Ya. Kayak mohon maaf kayak tadi masalah psikologis dan seperti apa, anak-anak saya kan tidak begitu menguasai. Makanya saya langsung, aduh maaf saya tidak bisa menguasai itu banget. Ya kan seperti itu. Kalau saya biar tidak karu-karuan nanti Anda yang mendengar bingung lagi nanti. Gitu. Jadi boleh Anda tidak menguasai, tapi gimana caranya karena Anda guru kelas, wah ini caranya cari tutorial dulu. Ya, seperti itu. Saya tahu seperti ini. Anda sambil mempelajari, sambil memberikan informasi itu, tutorial. Jadi anak-anak itu informasinya itu tidak putus satu, informasinya ketemu informasi yang ori, yang betul. Ya, jadi Anda tidak bisa menyanyi, tapi paksakan kudu bisa nyanyi. Nanti anak-anaknya lagunya ngalor ngidul semua. Ya toh? Kan seperti itu. Ya gitu. Ada lagi barangkali ada tambahan? Sepertinya tidak ada, Bapak. Yeah. Untuk yang ketiga, untuk peran teknologi barangkali ada yang menjawab dari kelompok 5, mungkin Mbak Fitri atau yang lainnya. Pertanyaannya Mas siapa itu terakhir? Pak Lukman, Pak, apa peran teknologi dalam berkarya? Mas Abdurizal, pembawa Qiyah, barangkali yang menjawab. Ini saya menjawab nih, Pang, ya. Soal saya. Ya, mungkin peran teknologi dalam berkarya itu sangat membantu sekali ya, Pak. Apalagi kalau misalkan ada pertunjukan ya, Pak. Biasanya kan di pertunjukan kita seperti membutuhkan kayak visualnya, audionya, latar background-nya kan itu mungkin bisa menggunakan teknologi, Pak. Jadi kita tidak seperti menggambar ya, Pak. Langsung aja nanti kalau misalkan dalam teknik komputer kan bisa langsung ditampilkan. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin dari segi narasi, segi background-nya, terus pencahayaannya mungkin Bapak, mungkin kita bisa menggunakan teknologi untuk dapat menarik perhatian Pak, dan juga nanti untuk teknologi juga untuk memperluas Pak. Ya. Mengetahui Informasi. NJ Pak. Mungkin menurut saya seperti itu Bapak. Mungkin barangkali yang mau menambahkan dari kelompok 5. Ya. Jadi saya tak masuk aja biar karena waktunya udah mepet ya. Jadi Bapak. Teknologi untuk karya seni itu pada dasarnya sangat penting sekali ya. Ada banyak manfaat teknologi di wilayah seni. Bisa dari promosi, bisa dari karyanya itu sendiri, bagaimana cara mengemas dan seperti apa. Teknologi kalau misalkan kayak gambar lukisan-lukisan saja, tanpa dikemas, tanpa dibingkai dengan bingkai yang bagus, itu jelek sekali loh. Ya, artinya kayak orang tidak berpakaian. Frame, ya, bingkai itu teknologi, gitu. Itu teknologi. Cara membuat seperti apa, ornamen yang muncul di bingkai itu teknologi. Dibuat, dikemas, ya, ukuran 100-120 ke bawah, gitu. Terus dibingkai dengan bingkai yang agak besar yang bagus. Wah, lukisannya akan tambah ganteng, ya. Akan membawa energi pada lukisan itu dua. Itu kalau pada lukisan itu sendiri. Teknologi untuk pemasaran, gitu. Jadi bagaimana cara pemasaran penjualan yang efektif? Kalau sekarang kan melalui teknologi, bisa melalui Facebook, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, gitu, dan segala macam. Bagaimana cara penjualan sekarang diikutkan dalam Anda kalau menjual lukisan itu diikutkan ke Tokopedia kan bisa juga sekarang, gitu. Lukisan-lukisan itu. Kalau tari biar terkenal, masukkan ke YouTube, masukkan ke Facebook dan segala macam. Ikutkan dalam kegiatan itu kan Instagram, gitu. Ya. Jadi ada banyak penggunaan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk di wilayah kesenian. Di era milenial seperti ini ya, jadi penting sekali itu. Oke. Barangkali ada yang tambahan?
Halo? Iya Pak, sebenarnya tidak ada Bapak. Apa lanjut di KB2-nya Bapak? KB2. Waktunya Silakan, Pak. habis sih, Mbak. Berarti langsung aja Pak. Bagaimana Pak? Oke. Iya. Oke, langsung disimpulkan aja. Langsung disimpulkan aja, enggak apa-apa. Bentar Pak. Kelompok 5 monggo disimpulkan aja, terus ditutup. Iya. Terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Oke. Yang pertama, untuk KB2 sih kayak sendiri ya. Mengenai tentang ruang lingkup pengguna teknologi. Yang pertama itu teknologi bisa digunakan atau teknologi sederhana berenergi pada manusia. Di mana nanti ada teknologi putar. Yang kedua ada teknologi tarik. Dan ada teknologi pikul, ada teknologi pikul. Yang kedua, teknologi sederhana berenergi pada alam, yaitu contohnya menggerakkan berenergi air, ada angin, ada yang ketiga teknologi digital seperti motor penggerak berenergi listrik, ada teknologi digital, dan untuk KB3 itu mengenai, Pak udah Pak, untuk KB2 aja Pak, ya. Udah Pak, ya. Ya, terima kasih. Jadi paling tidak nanti modelnya seperti ini ya. Jadi dalam pembuatan PPT untuk slide-slide yang masih dalam proses pembelajaran. Jadi untuk bisa membantu secara psikologis kalau kita membaca seperti ini kan ringan. Ya, jadi tidak seperti kalau kita membuka buku, aduh kayak yang tebal banget ya. Psikologisnya itu agak seperti apa gitu. Kalau seperti ini PPT seperti ini kan agak ringan. Jadi dalam pembuatan PPT nanti juga bisa yang membantu memperingan proses pembelajaran. Ya, nanti yang seperti ini juga nanti di-share di grup ya. Jadi biar untuk pembelajaran dengan teman-teman belajar sambil duduk buka seperti ini. Kan enak. Aduh. Oke, kayak kalau kayaknya waktunya habis, yaitu yang pertama saya minta maaf sekali untuk kesempatan hari ini sudah mengajukan mata kuliah tapi kondisinya tidak prima. Aduh, saya juga nggak ngerti seperti ini. Pada waktu kena pertama itu tidak apa-apa, badan saya masih kuat. Ketiga hari malah tidak kuat, itu jadi masalah. Oke, sekian dulu dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tadi udah screenshot ya Mbak ya? Sampun Bapak. Mas, sampun Bapak. Iya, oke, sudah siap. Nanti barangkali tolong pentingnya screenshot taruh di kelas ya, di grup ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak.